Silakan Mas Hersan, dipersilakan waktu Oke, dan tempatnya. saya dulu ya. Seperti biasa Mbak Dea kalau di Kopi Pagi ini bahkan banyak pertanyaan ya. Jadi nanti dijawab aja terkait pengalaman Mbak Dea sebagai sales partner online. Yang pertama sih saya pengen tahu dulu nih, udah berapa lama Mbak di TDM Ketapangnya? Di TDM Ketapangnya dari bulan Januari. Oh, dari bulan Januari. Oke. Ini follower IG-nya kan dengar-dengar nih kata Mbak Arum tadi katanya 14 ribuan. Nah, bisa cerita sedikit nggak? Ini awalnya untuk follower IG ini seperti apa sih gitu? Kok bisa sampai sebanyak itu gitu loh untuk followernya. Nah, siapa tahu nanti kan di sini ada PIC Sosmed juga, terus juga ada cabang. Awalnya bisa banyak seperti itu bagaimana gitu? Coba boleh diceritain sedikit Mbak, silahkan. Oke. Nah, jadi aku udah main Instagramnya dari tahun 2014. Oh, dari 2014, sudah lama banget dong. Iya, iya, dari pertama masuk kuliah. Nah, di situ aku main Instagram tapi belum aktif. Tapi belum sering main. Belum sering main terus? Oke. Posisi followersnya masih 900 sampai 1000 followers. 900 sampai 1000. Terus? Nah, pas udah lulus kuliah, followers aku jumlahnya 6.000 followers. Oh, 6.000. Oke. Nah, dari situ dari 2017, 2018 aku sering aktif main Instagram, sering buat video, tapi videonya tanpa disengaja kayak keseharian di rumah sama orang tua, sama keluarga atau nyantai sama teman, jalan-jalan. Nah, itu aku sering buat video atau buat video lucu pas teman-teman lagi ngapain gitu aku sering buat video. Pokoknya keseharian di rumah lah. Oke. Nah, di situ dari 2018 sampai 2019 itu followers aku udah mulai 10.000. Oh, jadi di awal 2019 followers. udah mulai 10.000 gitu. Iya. Oke. Itu biasanya followers itu naik, apa sih yang membuat followersnya naik gitu loh Mbak? Kan kadang saya juga penasaran ya. Saya kan ngelola juga tuh IG tapi nggak naik-naik gitu. Apakah karena mungkin konten atau memang misalkan ke interval atau intensitas Mbak Dea upload gitu? Atau kenapa bisa tiba-tiba naik gitu? Nah, ada faktor lain nggak gitu sih maksudnya? Oh, gitu. Apakah dari segi konten atau dari segi intensitasnya karena sering upload nih gitu, sehingga dia bisa langsung naik gitu? Oh, gitu. Nah, jadi aku sering posting foto. Misalnya aku suka foto nih, aku suka foto. Aku suka gaya-gaya di depan kamera. Nah, itu aku sering posting di Instagram, terus banyak yang like, terus aku sering buat video lucu, kayak konten kreatif gitu. Nah, dari situlah followersku naik, like untuk fotonya juga naik, karena aku lebih sering aktif dan hampir tiap hari aku on terus di Instagram. Oke, kalau hampir tiap hari berarti boleh tahu nggak rata-rata berapa jam sih kalau Mbak Dea sendiri atau berapa kali login dalam sehari gitu untuk di IG sendiri gitu sehingga bisa sampai naik gitu followersnya? Kalau Instagram nggak pernah aku keluarin, Pak. Oh, nggak pernah Selalu keluar. on. Maksudnya diliatinnya atau diupdate-nya sehari berapa kali gitu? Sehari. Misal, nah, jadi aku sering buat Berapa jam gitu deh? videonya. Oh gitu. Aku sering buat videonya, misal aku buat videonya. Aku sering buat videonya pagi. Pagi itu sekitaran jam 8. Nah, itu banyak sekali yang lihat. Dalam 1 menit atau 2 menit itu udah ada 100 orang yang lihat story Instagram. Orang lebih banyak lihat story Instagram kita dibandingin foto. Karena kalau foto kan bisa dilihat tanpa harus di-like. Tapi kalau video, mau nggak mau orang lihat kan. Nah, di situ banyak yang lihat story Instagram aku. Kalau untuk story lebih banyak dilihat dibandingkan foto. Kalau foto paling tingginya 700 atau 600 like. Tapi kalau story terkadang 1.000 lebih sampai 2.000-an. Oh, tuh Bapak dan Ibu ya yang di sini berarti tips pertama nih dari Mbak Dea tuh udah tahuan ya kalau di Instagram itu orang lebih banyak lihat story ternyata daripada lihat foto kita. Nah, karena orang mungkin lebih penasaran kali ya sama story ya, lebih personal mungkin ya.
Ya, betul. daripada foto gitu. Karena kan ya netizen Indonesia kan kepo-kepo nih gitu kan. Jadi mungkin lebih banyak orang yang kepo sama istri daripada foto. Kalau foto kan nggak harus kita klik dulu ya, betul ya? Betul. Oh, oke deh. Mas Satu hari, Hersan, gimana Mbak Nah? sebelum lanjut ke sana, nah kenapa sih Mbaknya lebih memilih IG dibandingkan Facebook? Kan katanya kan orang-orang tuh jualan di Facebook lebih banyak gitu kan. Nah betul tuh. Kenapa lebih milih IG? Kenapa milih IG? Aku mikirnya gini loh, Pak. Mm-mm. Para sales berbondong-bondong untuk cari konsumennya, semua promosinya lewat Facebook. Kenapa harus Facebook? Sedangkan aplikasi sosial media bukan cuma Facebook, ada TikTok, ada Instagram, semuanya ada loh. Twitter juga ada. Kenapa orang cuma mainkan satu aplikasi sosial media cuma Facebook? Kalau Facebook, semua orang bisa promosi salesnya. Tapi kalau Instagram bisa dihitung dengan jari berapa aja sales yang promosi motor. Nah, makanya akhirnya kamu memilih IG gitu ya, Mbak, karena Iya, masih betul. jarang orang yang promosi di situ. Ya, jarang sekali. Terus Ya, pribadi ya. silakan lanjut Mas Hersan. Oke, jadi salah satu pilihannya IG ya. Tadi karena Ya. kalau Facebook udah banyak banget gitu ya mungkin ya. Oke, kalau dalam sehari biasanya posting berapa kali story sih, Mbak Dea? Aku nggak terhitung, biasanya titik-titik. Oh, udah sampai titik-titik kecil gitu ya? Kadang misalnya aku kalau untuk motor aku biasanya 5 atau 4 story Instagram. Terus sisanya ya keseharian biar orang juga nggak bosan lihat story Instagram aku, biar juga nggak di-skip. Jadi misalnya aku udah Oh, posting foto, oke. serah terima sama konsumen atau aku promosi motor, aku posting lagi nih tentang kelucuan, entah teman aku lagi ngapain, buat kelucuan sama teman, jahilin teman. Nah, itu aku videoin. Habis itu aku posting lagi tentang motor, biar orang nggak bosan. Oh, tuh ya, Bapak dan Ibu ketahuan nih tips dan trik yang keduanya. Jadi selain cuman posting motor, ini mungkin juga bisa diterapkan di sosial medianya cabang mungkin ya. Kalau kita habis posting motor, itu diposting kegiatan seharian dealer gitu, biar orang penasaran juga. Nah itu bisa tuh cara yang dipakai oleh Mbak Dea. Nah jadi mungkin nggak cuma kalau untuk dealer mungkin nggak cuman ininya ya salesnya ya, tapi keseharian ya kegiatan dealer kayak gitu briefing pagi dan lain-lain mungkin juga bisa kali ya Betul. dimasukkan untuk di story maupun di foto gitu. Jadi orang ya benar lebih kepo, makin banyak yang kita makin titik-titik gitu kan, orang kan makin penasaran ya. Benar sih, Betul, benar-benar. betul. Sampai titik-titik begitu berapa berarti? 10 lebih mungkin ya. Kalau story IG nggak ada batasnya kan ya? Setahu saya sih nggak ada ya. Nggak ada. Asal kuat aja gitu ya. Asal Asal pede kuat. aja. Asal pede sama asal kuat aja itu uploadnya. Oke. Terus selain di IG, Facebooknya main juga nggak atau ada sosial media yang lain gitu dari Mbak Dia sendiri? Nggak, aku lebih aktifnya di Instagram. Kalau Facebook paling cuma upload-upload foto keseharian sama keluarga aja. Oh Kalau gitu. Instagram memang aktif tiap hari. Jadi nggak ada ini ya, nggak ada yang digunakan selain aktif yang lain gitu. Nah kalau itu TikTok, tadi kan nyebutin TikTok tuh, punya TikTok. Oh, TikTok. Ada. Seperti kita TikTok ketahui ada. kalau TikTok kan sekarang lagi booming nih sebagai media untuk dagang juga. Seperti kita ketahui juga kalau buka TikTok ya, itu dari brand-brand ternama, brand-brand besar juga sudah mulai merambah ke situ gitu. Yang tadinya dianggap alay mungkin TikTok, tapi sekarang dianggap sebagai media promosi yang bahkan kata orang itu akan lebih dari YouTube katanya nantinya. Nah, Mbak Dea sendiri sudah mulai untuk buat TikTok begitu? Kalau TikTok sih aku nggak begitu aktif. Cuma aku sering buat TikToknya kayak buat video untuk konten di Instagram. Jadi udah habis buat video di TikTok, aku edit tentang motor semuanya, aku save, terus aku postingnya di Instagram lagi. Oh, jadi tetap muaranya atau outputnya untuk di IG gitu ya? Di IG, karena orang lebih kenal kitanya di Instagram. Kalau TikTok kan itu luar kota juga yang mainnya kan, bukan cuma Kalimantan Barat. Kalau di Instagram kan teman aku lebih banyak di Kalimantan Barat, terutama di Ketapangnya. Jadi orang kenal, oh
anak ini kerjanya di dealer, oh anak ini sering promosi motor, udah banyak testingnya, kenapa nggak ngambilnya sama dia? Oke, ngomong-ngomong nih Mbak Dea, kalau untuk nambah followers mungkin Mbak Dea tidak mengalami kesulitan ya. Nah, atau tidak mengalami tantangan cukup berarti karena memang sudah pakem di situ ya, artinya followersnya juga sudah banyak gitu. Nah, Tapi memang Mas Ersan, mhm. meskipun seperti itu Mbak Dea nih udah lama merintisnya gitu Iya, kan. udah lama banget dari Dari tahun 2014. berapa tadi Mbak? 2014. Udah lama Oh, banget bisa 2014 sampai segitu. posisinya cuma 1.000 atau 900-an tahun 2014. Sekarang jadi 15.000 yang artinya memang prosesnya tidak mudah dan cukup lama ya. Nggak ada yang instan kayak beli follower nanti sehari bisa 1 juta tapi besoknya bisa balik lagi gitu kan ya. Turun lagi ya. Ya turun lagi kalau beli. Nah, saya pengen tahu nih Mbak Dea, tantangan apa sih kalau dalam dipakai kita untuk jualan ya? Kalau untuk jualan sepeda motor by online nih katanya kan Mbak Dea tadi online. Nah, tantangannya apa sih dan gimana sih cara Mbak Dea itu maintenance konsumen yang memang dia dapatnya dari online gitu? Karena kan ya seperti kita ketahui kalau online kan untuk kendaraan bermotor berbeda dengan di marketplace ya atau ya kita sebut salah satu merek ya di marketplace di Tokopedia gitu. Karena kalau terutama kalau IG nih jarang yang memang menggunakan IG sebagai media promosi dan kita baru ngerintis juga gitu ya. Belakangan ini 2 tahun ke belakang lah kurang lebih. Nah, tantangannya apa dan gimana cara Mbak Dea untuk maintenance konsumennya seperti apa gitu caranya, tips dan triknya biar bisa deal nih gitu? Ya, tantangannya harus menarik buat konten video Instagramnya, bukan berarti harus ngeditnya bagus atau gimana. Cuma cara promosinya lebih semangat. Aku lebih gencar. Lebih semangat, lebih gencarnya gimana maksudnya? Promosi motor terus. Misalnya, Oh, misalnya gimana? aku promosinya kayak gini. Selamat pagi buat sahabat Honda Lovers. Jangan lupa ya mampir ke dealer TDM Motor Ketapang di Jalan Ayani samping SPBU Mulai Baru. Di sini bisa pembelian motor cash dan kredit terlengkap, ada motor Matic, Cup dan Sport. Jadi buat kawan-kawan yang pengen tanya tentang apa aja persyaratan buat kredit atau pembelian cash, silakan chat ke nomor admin kami. Terima kasih. Itu di story biasanya begitu. Iya, Itu terus udah di aku luar kepala tuh Mas Ersan tuh. Iya, udah hafal banget Udah ya. hafal gitu kan, udah Udah termemori. sehari-hari kayaknya. Nah, Mbak, tadi dulu Mas, sebelum ngomongin tantangan Mas, mau tahu dong nih jualannya Mbaknya tuh berapa sih dari Oh iya. bulan dengar-dengar katanya Mbaknya nih udah jualan sebelum pandemi ya kan. Boleh nggak Mbak iya. dikasih tahu dari bulan Januari minimal gitu, kamu udah berapa jualan tuh per bulan? Mulainya dari bulan Januari. Nah, jadi Januari itu aku udah promosi motor. Sebelum-sebelumnya aku memang udah sering promosi motor, tapi aku udah dapat deal konsumennya dari bulan Januari di Instagram. Nah, di situ sebenarnya aku cuma iseng-iseng. Karena kan dengan posisi kayak gini nggak bisa bagi brosur door to door ke rumah konsumen, tidak ada event, tidak acara pameran. Nah, jadi aku gunakannya sosial media Instagram. Di situ aku promosi motor, di bulan Januari aku udah jualan 6. Dari 10 konsumen aku di-reject 3, terus aku jualannya 6, ACC-nya 6, reject-nya 3. Satunya kemana tuh? Yang satunya enggak itu, cancel. Oh, oke. Bulan Februari tuh Mbak? Bulan Februari aku naik 7 unit. Bulan Maret, bulan 4 aku mulai jualan 10 unit. Pernah tertinggi pas bulan puasa mau lebaran. Aku jualnya 20 unit. Dan di situ real Instagram tanpa harus ngambil konsumen di WC dealer. Itu padahal lagi masa pandemi ya Mbak ya? Iya, pandemi. Oke. Nah, Tuh, tapi bulan lalu konsumennya percaya-percaya aja gitu ya. Kamu jualan motor gitu, nggak ada, oh ini tipu-tipu nih gitu. Enggak. Karena aku gini, misalnya nih, aku udah dapat konsumennya. Itu langsung aku posting hari itu juga. Terima kasih ya Kak, udah beli motor dan dia berawal dari pertemanan di Instagram. Oh, orang percaya. Aku posting ini loh real testimoni aku, ini loh konsumen aku. Dari situ kan, oh iya benar, anak ini kerjanya jadi sales, kayaknya amanah kalau ngambil sama dia. Orang kan kalau ada testi pasti ada percayanya. Iya ya, berarti
cabang juga bisa ngikutin tuh tips juga nih, tips yang ketiga nih. Kalau habis jualan ya, habis jualan walaupun itu offline ataupun online, ada baiknya langsung posting testi konsumen ya, Iya, betul. gitu. Itu testinya konsumen yang ngomong atau dia yang kasih narasi atau yang copywriting-nya dia atau memang bentuknya video testinya gitu? Kadang foto, kadang bentuk video, Mhm. Oh semuanya aku gitu. posting. Ya, karena selain aku jualan motor, aku Mhm. juga endorse. Oh, sambil menyelam minum air ya Ya. jadinya. Nah, jadi di situ kan, Nah, oh iya, ini anak selain jual motor juga endorse. Berarti udah tahu, mhm kenal mhm. sama orang ini. Jadi kita dikenal orang. Selain kita Mmm, endorse, oh iya, anak ini selain endorse juga kerjanya di dealer loh. Bisa kalau seandainya beli motor sama dia. Nah, gitu. oke. Jadi sebagai salah satu media promosi juga ya dari konsumen ke konsumen, mouth to mouth ya Ya, channel-nya. betul. Nah, tadi balik lagi ke tantangannya dong, belum cerita nih tadi. Nah, tantangannya sendiri apa sih Mbak Dea kalau untuk jualan via Instagram ini? Kan nggak dikasih lead ya, nggak dikasih lead sama kepala cabang nggak dikasih ya? Enggak. Heeh. Nah, tantangannya apa? Karena kan kalau orang Ya, enak tuh udah dikasih lead. Nah, kalau untuk Mbak Dea gimana? sendiri apa nih tantangannya? Maksudnya kan nggak dikasih data, nggak dikasih cara, nggak disuruhkan passing, kan passingnya kan via Instagram gitu. Nah, Hmm. tantangannya apa sih kalau kan passing secara online tuh? Tantangannya sulitnya itu pas aku mau meyakinkan konsumen, biar yakin ngambilnya dengan aku tuh gimana. Nah, Mhm. tantangan paling tersulit itu melobi konsumennya lewat Instagram. Mhm. Nah, kesulitannya apa tuh? Ya, namanya Instagram kan itu kenal dengan orangnya lewat sosial media kan, nggak ketemu Mhm. secara langsung kayak bukan konsumen ketemu dengan sales counter. Mhm. Di situ aku harus meyakinkan konsumen, biar konsumen deal dengan aku tuh kayak gimana. Contoh, udah orang nih, aku udah promosi motor, orang Mhm. konsumennya tanya, terus chat, ini harga cashnya berapa? Mhm. Kalau bisa nggak kredit, DP berapa? Baru di situ kan, aku udah jawab Mhm. nih. Oh, oh bisa Mbak. Ini kalau untuk harga cashnya, misalnya Scoopy 21.595.000 Mbak. Bisa pembelian cash dan kredit. Ada rencana untuk kredit Mbak. Nah di Mhm. situ konsumennya langsung hilang. Udah dibaca langsung hilang. Nah Iya di situ benar. aku nggak nyerah. Di situ aku nggak nyerah. Aku videoin motor yang tadi ditanya. Mhm. Terus aku review apa kelebihan dari Scoopy. Terus apa perbedaan Scoopy dengan Stylish, ada idling stopnya, tangkinya muat berapa, aku jelasin tuh konsumen. Padahal dia udah nggak balas nih, dia nggak balas chat aku. Aku kirim videonya, terus aku kasih keterangan di bawahnya, ini brosur angsurannya, kalau mau kredit ini syaratnya, kalau mau cash ini syaratnya. Nah di Mhm. situ kan konsumen kan kayak ada rasa gimana dengan kita, Mhm. ada feedback balik. Di situ tantangan terberatnya. Oh, jadi walaupun udah nanya-nanya, tetap Mbak Dea kirim, eee, fiturnya motor seperti apa, buat kayak Iya, video-video semacam video-video ini ya, review PVC motor. lah, review Iya, motor, terus sama price list-nya, terus sama syarat-syaratnya langsung dikirim gitu ya? ya, syarat kreditnya apa, cashnya apa, aku kirim. Heeh. Pokoknya hasilnya masalah Dudi, yang penting aku udah Mhm. meyakinkan konsumen dulu. Itu tapi nanti konsumennya ada feedback atau Mbak Deanya melakukan follow up lagi setelah itu? Terkadang ada yang ngasih feedback balik, terus Mhm. terkadang ada juga yang cuma bahas, oh iya makasih ya, nanti lain kali ngambil. Terus aku Mmm. nggak sampai di situ, aku nggak responnya langsung aku balas gini, Mbak boleh minta nomor WA-nya atau nomor telepon, Mhm. terus pasti dikasih lah, jarang aku nggak pernah dikasih, pasti dikasih nomor WA-nya, terus di situ aku follow up-nya langsung ke WA, aku chat, Oke. Jadi iya, kalau ada yang tanya di sosmed langsung minta, nomor WA-nya, yang nanya di IG langsung minta nomor WA, terus langsung dapat database gitu ya? iya Database-nya berupa karena nomor kan WA konsumen. iya karena kan nggak semua konsumen tiap hari aktif di Instagram kan, mereka Mhm. sesekali aja, jadi jangan sampai kontaknya cuma di Instagram, jangan sampai putus, jadi harus minta nomor WA-nya juga atau nomor telepon, Mmm. di follow up lagi, di follow up Di-follow up lagi. lagi. Oke nih,
tips yang sangat bagus ya dari Mbak Dea. Terima kasih Mbak. Ini penting ya buat Bapak dan Ibu juga yang hadir di sini. Jadi kalau follow up lewat Facebook atau sosial media sebagainya, itu langsung diminta nomor WA-nya ya. Jangan sampai lepas gitu konsumennya. Jadi diminta langsung dapat nomor WA-nya. Nah, kalau konsumennya biasanya kalau nolak kita nggak bisa maksa juga ya, tapi Iya, setidaknya kita betul. sudah berusaha Berusaha. untuk minta. Nah, kalau perkara dikasih nggak dikasih ya itu belakangan ya. Tapi biasanya kalau Mbak Dea dikasih ya. Iya. Aku Heeh. nggak nyarah, pokoknya Oh harus iya iya. harus dapat. Itu Follow keren Instagramnya tuh. di follow Heeh. balik. Instagramnya di follow balik tuh ya. Tuh keren Oh, sih. jemput bola berarti ya, Jemput Mbak, ya? bola berarti ya. Jemput bola Iya, tapi harus. digital ini Mbak Arum. Heeh. Hmm. Jadi, ya tadi sih yang paling aku kencengin juga tuh, Mas, tadi ternyata Mbak Dea nih kejarnya juga ya itu, dia ngebuktiin dia berusaha bikin video dulu gitu kan, karena Itu kebanyakan tuh kebanyakan orang males bikin video review motor gitu ya. Tapi ini dia inisiatif sendiri gitu. Saya pengalaman di main dealer untuk bikin video review motor dulu, sales auzubillah susahnya ya. Tapi ternyata Iya, betul. ini malah inisiatif tahu inisiatif mau buat ngejar gitu. dan Keren sih. emang Mbak Dea tahu manfaatnya ya kalau bikin video itu emang gunanya Ya untuk mi jualan juga. untuk Penjualan meyakinkan juga, konsumen gitu ya. meyakinkan Meyakinkan konsumen. konsumen. Bagus sih. Keren, keren, keren. Ini kita sebelumnya Iya, kita nggak ada obrolan ya, Mas Hersan ya. nggak Nggak ada. ada. Saya Ini nggak nggak ada tahu ini. obrolan dan ini pure emang jawaban dari Mbak Dea gitu, Saya karena juga baru tahu gitu. mhm, Karena gini Mbak Rum, dulu saya pengalaman di main dealer ya, di Bubble ya. Saya sempat pernah dulu 2019 minta untuk sales counter tuh bikin video review gitu untuk motor gitu kan. Belum belum rame zamannya TikTok belum. Masih zamannya TikTok periode pertama lah yang siapa? Yang begini-begini itu siapa? oh siapa Siapa? tuh yang Bowo. Nah, oh zamannya ya Bowo oh, dulu Oh, kan. Saya punya ide tuh kenapa kalau sales counter kok nggak bikin gini aja gitu ya. Kayak dulu kan juga musimnya baru awal-awal musimnya unboxing gitu kan. Dulu Pak Roni Setiawan ya, main dealer di sana, GM-nya juga sempat bilang, nih kok kita bisa nggak sih unboxing motor gitu? Kalau unboxing saya rasa agak susah gitu ya. Tapi kalau review bisa Pak gitu. Dan saya coba untuk ke sales counter beberapa memang susah banget. Padahal mereka bikin video di IG, bikin video di Facebook ya bagus gitu ya. Tapi ketika disuruh review motor pada males. Nah, mungkin ini bisa jadi salah satu pencetus semangat juga buat teman-teman yang sini yang nonton ya, kayak si sosmed maupun kalau ada salesman juga atau bapak-bapak kepala cabang ya. Jadi fungsinya tadi ya kalau untuk review motor sebenarnya buat kita kalau mau eh, promosi ke konsumen via sosmed kayak Mbak Dea tadi gitu sih, kurang lebihnya banyak banget manfaatnya gitu sih Barum. siap siap. Baru mau nanya nggak nih? Dari tadi saya mulu. Jadi soalnya asik sih ini, saya juga ilmu juga buat saya baru gitu kan di sini. Baru Lanjut dong, aja tanya Mas, dong. nanti kita tektokan. oh gitu. Udah, saya kayaknya cukup dulu deh, Barum dulu deh. Nanti Oh iya, diborong sama saya. Mbak, kalau boleh tahu konsumen kamu tuh siapa aja sih? Kan selama ini kan kamu, di kan 14 Kak, Mas, followersnya 14.000 Ya, 14 ribuan. 14.000. Nah, itu biasanya yang beli itu siapa sih, Mbak? Siapa? Oke. Ah, Jadi gini, aku kan dari pokoknya semua teman SD, SMP, SMA, kuliah atau teman yang di luar sekolah kuliah itu aku berteman. Aku juga follow Instagram teman-teman SD ku, SMP, SMA. Terus ada teman kuliahku kan. Nah, di situ aku dapat konsumennya karena aku kuliahnya bidan. Jadi aku keseringan dapat konsumennya sama di situ. hmm. Jadi emang penting banget ya kita mengakui pekerjaan kita ke teman-teman kita di sana gitu ya, Mbak. Jadi Iya, itu untuk, menjalin hubungan. Jadi kebanyakan memang pertemanan gitu. Ada nggak sih yang dari iya. luar? Ada nggak sih dari Ada kok orang Mbak, yang nggak oh ya. Itu siapa ada. Mbak biasanya? Itu teman Instagram. Aku udah memang sering berfollowan di Instagram. Terus pernah ketemu juga di jalan kayak gitu.
Terus dia tanya, "Ini Mbak Dea ya yang kemarin ada buat video di Instagram, ada promosi motor ya Mbak ya?" "Ada Mbak, ada niat mau beli motor, nanti hubungin dia aja ya, ini nomor WA," atau tukeran nomor WA-nya gitu. Oh gitu. Tapi kenalnya tetap berawal dari Instagram. Oke oke oke. Jadi emang pure itu baru kenal gitu ya? Bahkan dia baru kenal Iya, aja percaya sama Mbak ya? iya, karena kan memang sering kita harus, buat konsumen percaya itu dengan kita sering buat video kita di dealer, kita promosi motor, kasih testimoni kita ada konsumen. Oke oke oke. Mbak, ada yang nanya nih, kita jawab pertanyaan yang ada di chat Zoom boleh ya, Mbak? Boleh, Nah, Mbak pakai IG Ads nggak, Mbak? IG Ads gimana? Jadi tuh ada tuh namanya IG tapi yang berbayar, Mbak, namanya advertising yang kita, pakai wilayah itu. Udah pakai belum? Oh iklan, aku enggak. Oh enggak, Aku enggak berarti pakai. ini emang benar-benar pure tanpa pakai iklan ya? Iya, Wih, gila. Emang benar-benar pertemanan orang-orang di situ aja gitu. iya. Oke Pokoknya oke ada oke. orang follow, kayak ada impact bagus, tertarik dengan motor, aku langsung follow back. Oh gitu. Pokoknya aku semangat promosi motor gitu. Jadi kalau yang mau tahu IG-nya Mbak, mungkin bisa follow dari Tunas Honda ya? Itu udah di-tag ya nama Mbak ya di situ ya? Iya, jadi di situ aku setiap posting motor di story Instagram pribadiku, aku selalu tag ke Instagramnya TDA Motor Ketapang. Jadi aku transfer followersnya ke sana. Jadi orang nanti aku bilang gini, nah jadi buat teman-teman, selain aku review motor di IG pribadiku, biar lebih detailnya, kalian bisa langsung follow Instagramnya TDA Motor Ketapang, karena aku lebih sering posting dan buat videonya di sana. Drop langsung ada yang follow, kayak gitu. Berarti membantu followers dealer Membantu sendiri dealer. follower dealer ya. Iya, istilahnya kita transfer follower. Oke. Ada Itu yang nanya lagi nih, Barum, Mbak Dea nih. Ya, Dari Mas Handri sama dari Mas Satria. Boleh minta alamat IG-nya gitu. Siapa tahu bisa IG-nya udah diajak. di-tag Mbak, Oh, udah di-tag ya? Mas, boleh, boleh. di-tag. Kalau mau tahu IG-nya, lihat @tunashonda aja kali ya, Mbak, ya? Iya, Jadi di langsung situ aja ada. follow Instagramnya. Kalau pertanyaan kedua saya bantu jawab nih. Siapa tahu bisa diajak taruh. Nggak bisa, Pak Satria ya. Ini sudah taken ya. Jadi tidak ada kesempatan untuk ta'aruf gitu ya. Oke, ini dari Mas Andri nih. Pertanyaannya, Mbak, IG kan cakupannya luas, pasti ada keterbatasan wilayah karena domisili di Mm-mm. Ketapang kan. Kalau cakupan penjualan nasional, prospek gimana ya Mbak? Atau pernah nggak ada order di luar wilayah Ketapang gitu? Misal dari Kalimantan Timur atau Kalimantan Selatan mungkin. Oh, Kayak gitu, order-order dari kalau luar daerah gitu. kalau order di luar daerah aku belum pernah. Hmm. Tapi karena posisi aku di Ketapang, aku pernah dapat konsumen bukan di Ketapang. Masih di Kalimantan Barat tapi di kota Pontianaknya. Aku dapat konsumennya satu. Mas Tapi Hersan, ke-mute. ya, pernah dapat tapi di Pontianak ya. Ya, Atau di luar Ketapang mungkin yang deket-deket ya agak Pontianak. Aku Pontianak. pernah dapatnya, iya satu. Oh, Tapi Terus itu satu. kalau cuma satu. terus itu jadi beli nggak tuh? Kalau Pontianak ada yang beli, maksudnya ada yang minat, terus Mbak tetap layanin apa enggak? Ada. Karena aku di Pontianak juga ada teman. Hmm. Hmm. Oke oke oke. Jadi kamu berusaha untuk bagaimana caranya konsumen kamu nggak kecewa gitu? Ya, harus. Mbak capek nggak sih Mbak update status? Enggak sih, Pak. Soalnya asik. Gitu. Dibuat asik aja. Dibuat Kan asik. Memang passionnya mungkin ya. Iya, harus. yang Harus seleb pede. Harus oh, pede. Ya bodo amat lah. Orang mau ngomong apa bodo amat. kan kamu tadi bilang kamu bidan, tapi kamu jadi sales. Emang nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Menurut aku, ya kalau kita kerja itu harus cintai pekerjaan. Ngapain malu? Yang dicari kan uangnya halal. Ya udah jalanin. Tahu banyak kok bidan-bidan yang juga ngambil motornya sama aku. Kan untung juga. Masya Allah. Ini sales banget nggak sih? Oke oke. Di bawah santai. Oke, mungkin dibuka sesi tanya jawab kali ya Mbak Rum ya. Udah setengah Nah, jam kita gali menggali. Mungkin pertanyaannya belum terwakilkan oleh saya atau maupun dengan
Bu Arum ya. Boleh silahkan, monggo dibuka Itu sesi tanya jawabnya. nah itu udah ada nanya Mas Hersan Oh, dari udah Pak ada Kiki. nih. Mbak Des suka live IG nggak? Terus biasanya jam berapa gitu untuk live IG-nya? Oh, kalau live Instagram aku itu yang penting jangan ganggu jam pekerjaan. Aku sering live Instagramnya jam 5 sore atau malam jam setengah 8 malam. Nah, itu mereka lagi santai-santainya. Sorry, live IG-nya live IG terkait jualan atau biasa ini? Kalau jualan sering nggak? Campur sih, tapi aku Oh, lebih sering campur. ditanyanya, dia kalau kredit syaratnya apa? Langsung muncul aja notif pertanyaan di bawah. Kadang ada juga bahas yang lain tentang keseharian. Oh, gitu ya. Jadi ketika live biasa, tiba-tiba udah muncul tring gitu ya. Mbak, kalau cash Iya, syaratnya apa? Kalau kredit apa gitu ya? iya, Karena tadi sih sudah ini. Kontennya tadi udah dijawab juga ya. Kontennya nggak melulu jualan berarti ya Mbak Dea ya? enggak. Biar orang juga nggak bosan dengan kita. Kalau terlalu kaku kayak kita posting di Instagram, terima kasih Ibu sudah beli motor dengan kita, bla 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 segala panjang lebar itu impact-nya buat konsumen itu jadi bosan. Ya nggak sih? Bosan lihat Hmm, foto-foto di Instagram. Tapi kalau kita videokan semakin banyak orang kepo. iya 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 iya. Memancing biar orang kepo. Mm-mm. Oke, berarti jam berapa tadi Mbak? Jam 9 malam ya? Bukan, Jam berapa? aku Selamat jam malam. jam 5 sore sampai Jam jam 5 setengah sore. 8 malam. Oh, live-nya. Berarti sore dan itu kalau menurut ininya sih saya pernah dapat trainingnya itu jamnya golden hour sih, jam 5 ketika orang pulang kantor jadi lagi santai ya. Ya sih, jam-jam golden hour. Tapi pagi nggak pernah ya Mbak ya? Pagi Pagi, aku nggak siang. pernah, karena menurut aku pagi itu jam-jamnya orang kerja. Nggak Mhm. semua orang santai di Pernah rumah. pernah Jadi dapat training sosmed sebelumnya dari main dealer atau dari mana nggak pernah? training sosmed nggak pernah. Nggak pernah ya. Tapi memang udah feeling aja ya, jam 5 tuh orang jamnya ini gitu. Iya, Wah, keren sih. Ini ada istilahnya golden hour sih Mbak Dea. Jadi golden hour tuh jam 5 sampai jam 8 malam memang. Kita golden hour-nya untuk sosmed gitu. Oh, kalau mau training tuh Mbak dari Pak Satria katanya training sama saya gratis, boleh katanya. iya, ayo. Kalau Mbak Udah Dea ini udah apa ya, praktisi yang emang udah membuktikan gitu kan di lapangan ya kan. ya, jadi memang Jadi praktisioner gitu, jadi bukan nggak dan Mbak Dea di sini emang baik banget gitu kan, nggak perlu bayar-bayar kan ya, mau Enggak. berbagi ilmunya gitu kan, nggak takut followersnya diambil orang gitu kan, atau Oh, rezekinya ya enggak. kan. Luar biasa nih, baik banget nih Mbak Dea. Eee, Mbak Dea, apa ya, pernah nggak sih mendapat apa ya, ditipu gitu sama konsumen yang di sosial media? Ditipunya kayak gimana dulu? Mau beli tapi nggak jadi atau di-PHP-in atau bagaimana gitu, pernah nggak? Pernah sekali, tapi bukan ditipu sih, lebih tepatnya di PHP-in. Lihat videonya di aku, tapi nanti ngambilnya di tempat lain. Itu pernah, pernah, pernah. Pernah lah. Nggak apa-apa lah ya, itu namanya konsumen ya kan ya, dia memilih Ya, kan. Nah, tapi itu kan Mbak mendapatkan hal yang seperti itu. Nah, kira-kira biasanya Mbak ngelakuin apa biar nggak terjadi yang kayak gitu lagi? ya itu karena aku belajar dari pengalaman. Dulu-dulu kan yang orang yang pernah chat aku tanya motor tiba-tiba ngambil di tempat lain, di situ aku mikirnya bukan dari konsumennya, aku mikirnya kekurangan dari aku apa ya? Atau aku Mmm, kurang kurang follow up konsumennya di mana ya? Aku udah balas, aku udah kirim video review motornya, kelebihan dan kekurangan motor ini, salah-satunya juga. Oh ternyata memang di nomor, harus follow up-nya lagi itu bukan di Instagram. Karena aku pernah pada saat itu konsumen udah tanya di Instagram, cuma kan karena konsumen nggak terlalu aktif di Instagram, cuma sekedar tanya, habis itu nggak aktif, atau habis udah baca chat dari aku langsung nggak aktif kan, nomor Instagramnya udah nggak aktif. Jadi pada saat aku mau follow up balik susah. Intinya harus follow up-nya selain nge-review, selain ngirim video, brosur, ya udah minta nomor nomor HP-nya atau nomor WA. biar nggak lepas ya konsumennya gitu ya? Ya, karena itu rasanya sakit.
Tapi emang Mbak Dea ini ngerasa emang butuh ya Mbak ya, untuk meyakinkan konsumen, jadi nggak perlu jadi ya udah otomatis Mbak bikin reviewnya sendiri gitu ya? Iya, Atau emang ada betul. tekanan nggak sih Mbak? Pernah ada tekanan nggak? "Dia kamu harus ngerjain ini, dia kamu harus kayak gini." Ada nggak sih yang nekanan kayak gitu? Nggak ada, cuma dari kepala cabangnya cuma tekan gini aja, "Ini real dapat dari Instagram." "Real Pak, saya ada buktinya, ini loh chat saya, ini loh chat saya." Kayak gitu. Jadi biar tidak salah paham antara sales partner online sama WC dealer atau bentrok dengan sales lapang lainnya. Kita ada buktinya. Kalau untuk Facebook kan para sales semuanya udah berbondong-bondong promosi motornya di situ. Terkadang ada satu konsumen bentroknya 2 sales. Nah, itu sering terjadi. Oke. Terus motivasi apa, sehingga Mbak Dea mau jualan lewat online? Nggak lelah? Ya motivasinya harus semangat, pede aja. Buatnya yang real-real, maksudnya ya keseharian lah. Nggak usah harus mikirin besok buat video apa ya, besok harus ngapain ya, biar terlihat keren ya, gimana ya. Nggak perlu. Buat murni aja, buat story, biar orang yakin percaya kita ini marketing, kita ini kerjanya di dealer. Terus buat konten-konten lucu yang kreatif, intinya harus pede. Nggak usah malu, nggak boleh malu gitu ya? Kalau mau Nggak banyak duit, boleh, nggak boleh malu. nggak boleh malu, urat malunya harus putus. Oh gitu, urat malunya harus putus itu yang paling cakep-cakep tapi urat malunya udah putus gitu ya Mbak Dia Harus ya? putus, harus pede. Nggak bodo amat. Aku pernah kok dibilang gini, kok bidan mau jadi sales motor kayak gitu. Terus kamu jawabnya apa? Aku jawab biasa aja. Aku jawab cuma gini, ya udahlah, yang dicarikan uang, yang penting halal, bodo amat, udah. Orang dia nggak tahu ya gaji gaji jadi marketing lebih banyak. Iya, kita nggak perlu pamer, tinggal liatin aja video-videonya, udah simple. Oke oke oke. Ini, dari Pak Satria, bagaimana cara memotivasi tim sales agar bisa konsisten posting, agar bisa kayak Mbak Dea? Gimana gimana? Bagaimana cara memotivasi tim sales agar bisa konsisten posting, agar bisa kayak Mbak Dea? Memotivasi ya, Heeh. biar harus konsisten. Terus? Pertama, kita kan kerjanya di marketing ya sebagai sales. Cintai pekerjaan. Karena kita kerja jadi sales, kita harus mencintai pekerjaan. Itu harus. Gimana biar orang kenal kita, kenalin diri kita dengan kita promosi-promosi motor sebagus mungkin, sebaik mungkin. Jangan udah yang itu followersnya banyak, aku mah segini. Ya wajar, dia segitu konsumennya ramai, nggak boleh pikir kayak gitu. Intinya hajar terus, posting terus, jangan malu intinya. Jangan sampai nyerah. Ya kuncinya balik lagi harus pede, udah simple, jangan putus asa. Oke. Jangan putus asa. Berarti emang benar-benar harus mencintai pekerjaan ya Mbak ya? Percuma gitu Iya. kan kalau emang dia nggak cinta sama pekerjaannya, mau kita dorong sampai sejauh manapun gitu, itu nggak akan jalan gitu ya? Kelihatan kok kalau misalnya orang yang posting story tentang motor, antara niat sama nggak niat, kelihatan kok. Oh Jadi gitu? memang harus, iya. Terkadang ada yang posting hari ini, besoknya nggak posting, nanti minggu depannya baru posting. Nah itu impact-nya nggak bagus. Kalau aktifnya cuma sesekali juga nggak bagus. Nah, satu lagi nih, kan tadi Mbak bilang harus mencintai pekerjaan. Nah, tips, trik untuk mencintai pekerjaan itu gimana gitu kan? Karena kan nggak semua orang, ya kan Mbak tahu sendiri. Tapi kalau ya kan kalau aku udah lihat nih, Mbak emang benar-benar pure emang cinta sama pekerjaannya gitu kan. Bahkan tadi untuk role play kata-kata jualan aja udah di luar kepala gitu kan. Nah, tapi kan nggak semua orang bisa melakukan seperti itu, Mbak. Nah, itu gimana sih, Mbak, biar cinta sama pekerjaan? Ya gini loh Mbak, kita kan kerja di perusahaan swasta. Yang cari makan siapa? Yang cari uang siapa? Ya udah,
cintai pekerjaan. Kalau nggak cintai pekerjaan, nggak sayang sama pekerjaan, nggak ngelakuin sama ikhlas, yakin bisa bertahan. Perusahaan swasta loh marketing, pakai target, yakin cuma jualan satu tiap bulannya ngefek ke gaji enggak kan? Yang cari makan kita ya udah. Oke, ngerasa kegampar banget nih gitu kan ya. Mbak Dea pernah nggak sih kayak stuck bingung mau bikin konten apa, terus gimana cari ide buat kontennya Mbak? Bingung. Mungkin waktu pertama kali aku promosi di bulan Januari ya, aku bingung. Aku udah coba lihat di Facebook teman-teman sales promosinya bahasanya menurut aku agak kaku. Kakunya kenapa? Mereka cuma bilang Ridi motor share app. Ini nomor WA yang berminat bisa japri. Menurut aku itu terlalu baku. Mungkin orang-orang di sosial media Facebook bakalan skip. Cuma dilihat ya udah, nggak ada yang komen. Kayak gitu. Jadi aku mikirnya kayak gimana ya, kalau aku posting di Instagram, kalau cuma upload foto, ya mungkin menurut aku sama, orang cuma lihat habis itu di skip, nggak ada ketertarikannya. Nah dari situ aku mikir, aku sering lihat YouTube kan, aku sering lihat YouTubers, di situ aku mulai, kayaknya aku harus pede nih, aku harus review motor satu persatu, terus misalnya aku review motor Scoopy, aku upload, terus di sampingnya aku letakin brosurnya apa, syarat kreditnya apa, syarat case-nya apa, terus tinggal cantumin nomor WA. Nah, kayak gitu. Aku lebih aktifnya di video Instagram. Nah, di situ. Pertama aku bingungnya di situ. Itu tantangan berat. Berat sekali biar orang tuh yakin kalau aku kerjanya di dealer. Oke, tapi Mbak naruhnya di story ya, bukan di postingan ya? Iya, di story. Tapi bukan di habis udah aku buat story, aku simpan di highlight. Di situ ada tertulis di Instagram aku, dealer TDM, terus sampingnya aku tulis customer. Jadi customer itu real testi jualanku. Ada sih beberapa yang belum aku masukin, ada di situ real testimoni aku, terus sebelahnya video tentang dealer. Oke, dimasukin ke highlight-nya ya, kayak di ya Iya. kan selebgram gitu kan banyak highlight-nya, kamu tinggal klik aja gitu. Oh iya ya, ini ada siapa aja nih gitu ya. Oke. Jadi kegunaannya highlight itu untuk nge-review mau lihat, oh iya yang sebelum-sebelumnya saya melakukan apa nih gitu kan biar Iya, konsumen betul. percaya. Oke. Satu hal yang ngegampar banget nih Mas Hersan. Mbak Dea nih kalau usah dibilang cantik gitu kan. Terus dia juga bidan gitu, tapi kenapa harus jadi sales gitu, dan ternyata dia mencintai jadi sales gitu kan. Masa yang lain nggak bisa membuktikan gitu kan ya, bener nggak sih? Iya. Benar. Harusnya Mbak Dea kan bisa aja gitu kan bekerja lainnya, tapi ternyata Mbak Ya, Dea mencintai jadi sales ya, karena intinya salesnya duitnya banyak gitu. berarti intinya Iya, do what betul. you love what you do gitu ya. Gitu kan. Do what you love what Ini you do ya. Jadi kerjanya pun enjoy gitu. Oke, ada pertanyaan lain kan nih? Masih dibuka nih pertama sesi biar tanya kita jawab sukses. nih ya. Belum ada lagi yang nanya Iya, nih Mbak oke. Ru. Dari Mbak Aru mungkin. Ini belum kejawab Mbak Dea. Terus gimana cari ide buat kontennya Mbak? Cari ide buat konten Iya. biasanya. Ya lihat di YouTube atau TikTok. Jadi selama ini berarti narasumbernya adalah YouTube sama TikTok gitu. Ya, aku suka lihat vlog-vlog YouTubers kayak Atta, kayak Raffi Nagita kok bisa sukses ya. Kalau videonya tentang keseharian sama keluarga aja. Oke. Berarti Mereka yang sering kamu lihat Atta Halilintar sama Raffi Nagita. iya termotivasi sekali. Mereka dengan sosial media cuma posting tentang keseharian bersama keluarga, aktivitas di rumah tanpa disengajai, sosial media jadi ladang penghasilan. Kalau orang bisa, kenapa kita tidak? Oke. Oke, Ngeri bagus tuh banget. quotes-nya tuh. Ngeri banget ini, ngeri. Kalau orang bisa, kenapa kita enggak? Nah, bener sih. Siap. Aku kayaknya harus praktek hal ini nih Mas Ersan, harus sering-sering update di IG nih. Iya, bener Bukannya dong. Mbak Arum aktif juga ya di IG? Kan baru ini nih, sudah mulai.
Aku aktif tapi aku nggak seaktif Mbak Dea gitu. Mbak Dea selalu nge-review makanan gitu kan. Terus Iya. kalau review makanan, review motor gitu. Review motornya tentang TikTok gitu. Pakai TikTok gitu kan kayak bunyi-bunyi jam Iya. sekarang kan. Aku belum sampai sejauh itu Mbak Dea. Nanti aku akan coba berarti. Oke. Biar duitnya banyak. Ada lagi nanya nih Mbak Dea. Mbak, seandainya nanti keterima jadi PNS, Mbak Dea milih tetap kerja di dealer atau gimana? Oh, ini susah sih. Kayaknya enggak deh, Mbak Dea nggak milih PNS deh kayaknya. Kalau jujur ya, Gimana Mbak Dea? jujur ya dalam hati aku nggak milih PNS. Kenapa? Karena basic aku dari sebelum kuliah, orang tua aku swasta, jualannya amplang. Jadi waktu kuliah aku bayar semesternya jualan amplang keliling. Jadi aku basicnya tuh memang jualan, nggak malu. Aku pernah kok bayar semester dengan jualan amplang ke kampus-kampus. Ya udah jalanin. Aku nggak Tuh malu. Mas Hersan. Orang tua aku juga, iya orang tua aku juga Iya ya, keras. kan Yang kuliah passingnya siapa? amplang berarti ya. Iya, karena udah sering keliling jualan amplang, bantu orang tua. Karena aku tuh 9 beradik, yang masih kuliah 3, aku, kakakku, adik. Kakakku juga bidan, aku bidan, adik aku gizi. Tapi yang jadi kakakku sama adikku. Luar Kamu biasa ya. ngelanjutin amplang nggak jadi motor ya berarti? Luar biasa, luar biasa. Oke. Iya sih. Ternyata ya kan teman-teman, ternyata Mbak Dea ini emang udah ngerintis dari dulu. Jualan amplang waktu kuliah gitu kan. Kuliah kan, gengsinya tinggi Iya, gitu kan biasanya. Ih ngapain lo anak kuliah masih aja jualan gitu kan ya. Tapi iya Mbak Dea, pernah. tapi Mbak Dea memutus hal tersebut gitu kan. Iya, sampai selesai wisuda aku masih jualan amplang. Gitu. Iya, Oh, Kamu karena malu nggak? Pernah malu nggak? enggak. Ya, gimana malu, orang tua aku memang usahanya usaha amplang, menjadikan aku kuliah sampai selesai juga karena jualan amplang. Kenapa malu? by the way, amplangnya apa Mbak? Kerupuk ya? Atau apa sih? Iya, kayak kerupuk bulat-bulat, nanti dikirim. Oh, amplang. Kode keren. Buat Bu Arum tuh, amplang tuh mungkin ini ya, kemplang kali ya. Kalau di kita di Amplang itu Jepang. dari apa sih? Kayak kerupuk ikan makanan Iya. makanan ringan khas Ketapang, namanya amplang original itu dari Ketapang. Oke. Nah, kata ada yang komen nih, cantik dan inspiratif nih, PKWK. Ini kayaknya followersnya bakal langsung nambah ini, habis dari sini. Nih. Oke, kalau gitu ada lagi nggak yang mau tanya nih Bapak dan Ibu sebelum kita tutup? Tapi Mbak Dea ini orangnya humble banget, jadi kalau mau tanya-tanya bisa lewat IG-nya. Jadi kalau ada yang mau nanya langsung juga boleh. Di sini Boleh. ada yang mau tanya lagi Bapak dan Ibu? Yang masih bingung gitu kan, menerapkan di lapangan gitu, untuk jualan online. Tapi emang kuncinya tuh emang nggak boleh malu ya Mbak ya? Iya betul, urat malunya memang harus putus, pede aja. Sama satu lagi konsisten sih kuncinya. Iya, konsisten, betul. Kalau misalnya kita mau main di sosial media, jangan nyerah gitu aja mungkin ya, karena kan tadi sih kalau saya simpulkan yang satu sih konsistensi ya, karena benar di sosial media tuh nggak segampang kita kan passing juga susah ya, tapi intinya konsisten untuk posting ya. Tadi sampai story-nya sampai titik, waduh itu udah luar biasa tuh, udah kalau saya sih udah males gitu kalau ya kalau saya pribadi udah males gitu kalau harus lihat satu-satu gitu kan. Tapi Satu ya atau dua gitu. ya paling kalau saya kan lihat story orang gitu 1 atau 2 gitu. Tapi itu keren sih membuat rasa penasaran orang ya. Itu tipsnya tadi pakai gunakan IG story ya. Foto Iya. tapi tetap upload ya Mbak ya. Foto dan Iya video tetap harus, ya. harus.
Jadi story banyakin, foto ya sehari 2 kali lah mungkin ya, foto atau video gitu ya. Iya, betul. Oke, itu sih tipsnya. Mbak nanti sangat memotivasi katanya Mbak tuh, nanti saya follow di IG. Oke. Ditunggu ya Mbak Narti dari Gorontalo. Silahkan follow Jangan IG-nya. lupa follow DM Instagramnya ya. Boleh kok DM. Sama dealer TDM Motor Ketapang ya, biar nambah followersnya. Sama TDM Ketapang tuh ya, biar nambah followersnya. Gitu. Ini cari followers berarti di sini. Nah ini cara nih dengan model yang kayak gini nih, ternyata memang apa ya, originalitas gitu ya Mas ya. Mau di story, mau di Zoom, dia masih aja jualan. Iya benar. Nah, Mbak, akun sosial media pernah kena banned nggak? Aku pernah hampir di banned, tapi itu solusinya satu. Instagram jangan dihubungin ke Facebook sama nomor HP ya, harus email. Oh, justru maksudnya gimana tuh? Coba. Bukannya kita sekarang kan lebih enak kalau Facebook itu ditautkan sama Instagram ya. Jadi sekali posting gitu ya. Nah, ini justru jangan gitu. Jangan. Kenapa? Ya di situ mudah sekali orang hack akun Instagram kita. Oh, dari Facebook justru ya? Iya, Facebook bisa. Itu cuma misalnya email atau nama orang. Terus di kotak-katik itu bisa. Kalau Facebook. Apalagi nomor HP. Terkadang kan Instagram, kalau Instagramnya yang nggak berkunci, contohnya kayak punya aku, itu mudah banget kalau di banned pakai nomor HP sama itu, Facebook. Jadi nggak terhubung sama Facebook sama nomor HP. Aku terhubungnya sama email. Karena kan kalau email orang nggak tahu. Kalau misalnya ada orang yang mau hack akun, itu langsung ada notif di kotak masuk Gmail-nya, ada yang mau banned. Di situ tinggal ditolakin aja. Oke, jadi itu tips lagi tuh ya. Banyak banget tips dari Mbak Dea hari ini. Kalau Facebook mungkin lebih, untuk IG mungkin lebih baiknya itu dihubungkan dengan email tadi ya Mbak ya? Iya. Memang harus dihubungkan dengan email gitu ya? Email gitu. Iya, betul. Jadi nggak cuma nomor telepon sama Facebook gitu. Facebook. Tapi emang sih Mas kemarin kayaknya Tunas Honda, IG-nya Tunas Honda tuh ada yang nge-ban deh. Tapi karena saya hubungin dengan email, jadi nggak bisa tuh. Karena harus dikonfirm dari emailnya ya. Iya, betul. Ya. Padahal akun Tunas Honda aja tuh ada yang nge-ban. Iya ya. Memang saat ini banyak sekali yang kejahatan kayak gitu. Siapa lagi sayang banget ya kalau sampai IG-nya Mbak Dea ini udah 14.000 something ya ininya followersnya. Iya. Sayang banget kalau sampai ke hack atau ke ban. Mbak, ada rencana nggak untuk waktu dekat ini, pertanyaan terakhir dari saya sih sebelum kita ini, ada rencana nggak merambah ke medsos lain selain Facebook? Kan tadi memang Mbak Dea kan nggak prefer gitu, tapi kita kan tahu ada beberapa platform sosial media lain, contohnya kayak LinkedIn ataupun TikTok ya, terus juga ke marketplace gitu. Nah, atau forum-forum Facebook mungkin ya. Itu ada rencana nggak untuk merambah ke situ? Atau memang fokus di IG deh? Ada. Ada. Ke? Aku mau ke YouTube. Oh, mau ke YouTube. YouTube. Oke. Keren tuh. Dapatnya gimana kalau like? Idenya cuma satu. Konsumen datang suruh aja like YouTube-nya. Udah simple kan? Iya. Boleh tuh jadi inspirasi ya buat yang lain. Mau ke YouTube tuh. Oke, thank you Mbak Dea. Mungkin baru ada pertanyaan lagi. Kalau saya sih cukup banyak ya sudah. Makasih banyak ya Mbak Dea. Sebenarnya Mbak Dea ini udah bukan yang pertama kalinya sharing di Tunas ya kan. Tapi pernah saya bawa ke area yang lebih kecil ya Mbak ya. Thank you banget Mbak Dea udah mau sharing ilmunya. Nggak pelit gitu kan. Nanti next mungkin kita bisa sharing lagi ya Mbak Dea ya. Oke. Buat teman-teman yang di sini yang mau follow IG-nya Mbak Dea bisa masuk dulu ke Tunas Honda, jangan lupa follow Tunas Honda. Nah, di situ udah saya tag, udah promosi sama sales kan. Jangan lupa itu diklik aja tekan postingan Mbak Dea, di situ ada namanya Mbak Dea, tinggal diklik aja nanti ketemu IG-nya Mbak Dea. Terus oh ya hari ini kita kan sharing tentang orang
yang jualan lewat sosial media dan banyak gitu kan sebelum dan sampai pandemi masih jualan online, yaitu namanya Mbak Dea. Nah, kalau nanti next saya akan kenalin lagi ada sales yang jualan online juga lewat sosial media. Terus ada lagi dealer yang followersnya udah lebih dari 2.000, dealer TDM. Nah, nanti Bapak dan Ibu di sini bisa ikutin, pantau di grup siapa yang akan saya undang, jangan sampai lewat gitu kan. Mungkin dari sini teman-teman ada yang mau rekomendasiin siapa yang mau diundang, nanti hubungin saya. Nanti mungkin saya bisa ngelobi orang tersebut ya Mas Hersan ya. Kita undang dia gitu kan. Boleh. Boleh. Oke, kalau gitu Mbak Dea, sebelum kita tutup hari ini ada yang mau disampaikan Mbak Dea? Buat tambah semangat teman-teman di sini. Oke, motivasinya dengan tipsnya tetap semangat, konsisten, harus pede, jangan peduli dengan omongan orang, sering buat konten kreatif. Udah itu aja. Apa tuh? Konsisten, harus semangat, pede, sering buat konten kreatif. Oke. Bodo amat, Semangat. jangan peduli dengan omongan orang. Udah gitu aja. Yang penting kita jualan banyak gitu ya. Iya, ya udah yang penting gini ya. Yang penting PT. Oh ya, satu lagi, Mbak, kan Mbak jualan di sosial media kan jualan motor. Selain itu Mbak dapat endorsan ya? Biasanya endorsan penghasilannya berapa biar yang lainnya tambah semangat nih? Gimana Mbak? Kalau nge-endorse biasanya Mbak dapat berapa? Aku ini endorse-nya udah naik. Aku malah jangan salah loh. Aku gara-gara aku sering nge-review motor, orang percaya nge-endorse sama aku. Jadi sering dikirimin makan. Nah, kalau per minggu, kalau dulu 400 ribuan, kalau sekarang Aduh, hilang. Berapa Mbak? 400 ribu? Kalau dulu 400 ribuan per minggunya. Kalau sekarang aku 500 sampai 600 ribu per minggunya. Seminggu 500 sampai 600. Iya. Oke. Oke, itu gara-gara nge-review motor. Terus habis itu ternyata orang percaya sama kamu untuk endorse gitu. Iya, betul. Oke, buat teman-teman, jadi kalau aktif di sosial media, selain jualan motor, dapat duit dari motor, teman-teman dapat juga dari endorse gitu ya. Dari endorse. Dua penghasilan ya, Pak ya. Tambah kaya aja ya kan. Ya udah, thank you banget buat hari ini Mbak Dea. Thank you banget. Ya, terima kasih Mbak Dea. Sama-sama. Semoga jualannya tambah banyak ya kan, motivasinya tambah kenceng ya kan, cinta sama jualannya juga tambah greget ya Mbak ya. Jadi biar rezeki ngalir. Thank you banget. Sebelum kita tutup, Mas Hersan ada yang mau disampaikan lagi? Cukup. Oke, cukup kalau gitu. Terima kasih buat Bapak dan Ibu semua sudah hadir di Kopi Pagi. Semoga hari ini kita bermanfaat untuk kehidupan kita, pekerjaan kita, dan hari-hari kita, ya kan? Jangan lupa tungguin Kopi Pagi kita di next sesi berikutnya. Terima kasih, selamat siang, salam satu hati. Terima kasih Mbak Dea, terima kasih semuanya. Ya, selamat siang, salam satu hati Mbak, selamat siang. Salam satu hati, selamat siang. Thank you Mbak Dea. Sama-sama, selamat siang. Terima kasih Bapak dan Ibu, saya tutup ya. Terima kasih Pak Andri.